Kasihan loh Bu, yang namanya rambut itu untuk seorang wanita itu bagaikan mahkota. Dampak psikisnya untuk kedepannya seperti apa nanti? Saya kira bukannya mereka bakal menurut atau mengikuti aturan yang ada, malah bahkan sebaliknya. Dasarnya apa sih? Hola netizen yang tercinta, belasan siswa SMPN 1 Sukodadi Kabupaten Lamongan dibotakin oleh gurunya sendiri lantaran tidak memakai ciput saat berjilbab. Para siswi yang tidak terima diperlakukan seperti itu kemudian mengadu kepada orang tuanya mereka masing-masing. Aksi pembotakan itu dilakukan oleh salah seorang guru berinisial EN. Aksi itu terjadi pada hari Rabu 23 Agustus 2023 saat para siswa hendak pulang sekolah. Sementara kejadian pembotakan yang menimpa para siswa itu juga membuat orang tua wali murid protes. Kepala SMPN 1 Sukodadi, Harto, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut memang sudah berlangsung sekitar 1 minggu yang lalu. Menurut Harto, para siswa sudah beberapa kali diingatkan oleh guru EN untuk mengenakan ciput saat berjilbab. Sementara pembotakan terhadap sejumlah siswi itu dilakukan dengan menggunakan alat cukur elektrik, sehingga beberapa bagian rambut yang dicukur tampak kurang rapi hingga membuat kepala siswi menjadi botak. Harto menegaskan pihaknya bersama jajaran sekolah termasuk oknum guru EN menyampaikan permintaan maaf di hadapan orang tua siswi dalam mediasi tersebut. Harto juga mengaku telah memberikan penjelasan kepada mereka. Dalam mediasi tersebut, kata Harto, semua orang tua siswi yang menjadi korban pembotakan oleh guru EN diundang ke sekolah dan yang hadir hanya 10 orang. Harto mengatakan saat ini kondisi di sekolahnya sudah berjalan seperti biasanya. Bahkan para siswi yang pernah dibotakin itu sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal di sekolah. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Saya baca berita berikut ini menjadi bertanya-tanya. Sebenarnya sekolah itu lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak supaya bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat luas, atau sebenarnya sekolah itu adalah panitia masuk surga. Orang-orang yang terjebak pada tekstual dan lupa terhadap kontekstual, biasanya mereka akan sangat mengharamkan untuk makan daging babi. Mereka akan sangat menolak itu. Tapi di sisi lain mereka main slot. Tapi di sisi lain mereka korupsi. Begitupun juga mereka akan sangat menjaga jilbabnya, tidak mau kelihatan rambutnya. Tapi di sisi lain mereka pacaran di media sosial. Saling kirim-kiriman foto-foto yang aneh-aneh. Dulu agama itu sebagai perangsang, sebagai landasan, pemicu untuk peradaban menjadi lebih maju. Lihat piramid. Piramid itu adalah bukti peradaban Mesir kuno. Untuk apa piramid dibangun? Untuk menuju Tuhannya, untuk agamanya. Jadi agama dijadikan pemicu untuk sebuah kemajuan peradaban. Lihat Borobudur. Bagaimana Borobudur itu menjadi bukti sebuah peradaban di masa lampau. Juga untuk apa dibangun? Untuk menuju Tuhannya dan untuk agamanya. Tapi sekarang agama dijadikan keset, agama dijadikan alasan, dijadikan topeng. Saya ambil contoh. Ketika Anda bertanya terhadap orang-orang miskin, kenapa Anda miskin? Ada loh yang menjawab, karena Nabi dulu kalau ingin bertemu Nabi, carilah di kalangan orang miskin. Kalau jadi orang kaya susah masuk surganya karena banyak hisabnya, karena banyak pertanggungjawabannya. Jadi saya memilih menjadi miskin. Padahal itu ada alasan dia tidak bisa menjadi kaya dan agama dijadikan korbannya, dijadikan victim. Itulah agama sekarang posisinya. Maka tidak heran kalau negara-negara maju itu justru bukan orang-orang yang fanatik terhadap agama. 19 siswi salah satu SMP di Lamongan, Jawa Timur ini dibotakin oleh gurunya sendiri. Yang membotaki adalah guru bahasa Inggris dan juga sebagai pembina pramuka. Gara-garanya sepele menurut saya ya, karena 19 siswi itu tidak memakai ciput atau dalaman jilbab. Jadi mereka ketika akan pulang kemudian dipanggil oleh gurunya dan langsung dibotakin menggunakan pencukur elektrik, sehingga ada siswa-siswi yang rambutnya kena banyak. Dan ini setelah pulang, para siswi ini melapor kepada orang tuanya bahwa mereka dibotakin oleh gurunya. Tentu saja orang tuanya marah ya, tidak terima, sehingga mereka mengadu ke kepala sekolah. Tetapi ini infonya sudah damai, dan kejadian waktu dibotakin itu tanggal 23 Agustus. Pihak sekolah dan orang tua sudah melakukan mediasi ya, sehingga sudah diselesaikan dengan damai, dan gurunya ini sudah meminta maaf kepada siswi dan orang tua. Bahkan dari
dari sekolah ada pendampingan secara psikologik mengatasi trauma siswinya. Menurut saya ini keterlaluan ya tindakan gurunya terhadap siswinya. Kalau misalnya saya sebagai orang tuanya, saya pasti marah dan saya tidak mau damai. Mungkin saya lanjutkan sekalian karena tindakannya ini sudah semena-mena. Jadi kalau misalnya si murid ini tidak memakai ciput, tetapi kan dia tetap memakai kerudung, tinggal ditegur saja, tidak usah sampai dibotakin. Emang dia kalau misalnya punya anak seperti itu, kemudian ada gurunya yang botakin, dia tidak marah? Pasti marah lah. Tidak boleh seorang guru melakukan kekerasan kepada muridnya, apalagi sampai membotaki begitu. Ya, seorang guru di Lamongan menggunduli 19 siswinya hanya karena siswi-siswi ini tidak memakai ciput atau dalaman di jilbab yang menjaga supaya rambut tidak bisa atau tidak mudah keluar. Menurut saya ini luar biasa ya. Bagaimana mungkin seorang guru tega melakukan hal seperti ini? Saya jadi teringat kejadian dulu ketika anak saya masih kelas 1 SD. Satu ketika anak saya pulang sekolah dalam keadaan sedih, mau nangis sambil menggenggam secari kertas gitu, kertas gambar. Biasanya anak saya kalau pulang happy nih, cerita tadi main apa, belajar apa gitu. Kali itu dia sedih dan seperti menahan tangis. Lalu saya tanya, ada apa? Lalu saya ambil kertasnya, saya bilang, ini apa? Lalu dia bilang, itu gambar aku diremas-remas sama guru karena katanya gambarnya nggak bagus. Nah, saat itu juga saya langsung balik ke sekolah. Saya tunggu gurunya dan kepala sekolah. Lalu kita bicara di ruang kepala sekolah dan saya tanya, kenapa gambar anak saya diremas-remas? Apa ada yang salah? Lalu gurunya bilang bahwa anak saya tidak melakukan arahan seperti yang diarahkan. Lalu saya balik tanya lagi, kenapa harus diremas-remas kalau memang gambarnya salah? Apa Bapak tidak menyadari apa yang Bapak lakukan? Dampak psikologis apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau anak saya nanti tidak mau gambar lagi? Bagaimana anak saya kalau nanti tidak lagi berani untuk berkarya? Tadinya saya mau tuntut secara pidana, tapi setelah kita bicara panjang lebar dan mereka bisa mengerti apa yang saya gelisahkan, dan akhirnya kita selesai dengan perjanjian. Nah, saya rasa kasus ini hampir sama. Mungkin ya anak itu memang salah, tidak mengikuti aturannya. Tapi apakah harus seperti ini punishment-nya? Apakah tidak difikirkan dampak psikologisnya? Trauma apa yang bakal terjadi? Bagaimana kita bisa mempercayakan anak kita kepada guru-guru yang bahkan kejiwaannya saja harus kita pertanyakan? Jadi saya rasa hal seperti ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan pernyataan, perjanjian damai, tapi harus dilaporkan secara resmi, tuntut secara pidana, dan periksa kejiwaannya. Salam akal sehat. Aduh, ada aja ya kan kelakuan orang zaman sekarang. Heran deh, kasus guru yang botakin belasan siswi di sekolah. Gila nggak ya? Cuma gara-gara itu anak-anak nggak pakai ciput. Apa masalahnya gitu loh? Sedangkan kata kepala sekolahnya ya, sekolah itu tuh nggak ada aturan siswi wajib memakai ciput. Kali lah itu siswinya entah dia pakai seragam yang nggak pantas, entah dia pakai seragam yang ketat. Gara-gara nggak pakai ciput, itu kepala anak orang dibotakin. Para bunda-bundanya pada nggak setuju. Hasil mereka tuh ngadain mediasi bunda di sekolah. Ya mediasi sama kepala sekolahnya. Siapa sih bunda yang terima? Kan enaknya santainya kepalanya dibotakin setengah lagi. Pasti pada nggak terima lah. Alhasil orang tuanya pada mediasi. Kalau nggak terima ya gimana nih jalan keluarnya ya kan? Coba deh ya bunda, kalau anak bunda ada di posisi itu marah nggak? Kalau aku mah udah bukan marah lagi ya, udah aku samperin juga itu sekolahnya. Buat bunda-bunda ya yang anaknya menjadi korban si bapak guru itu, maju terus bunda. Orang cuma gara-gara nggak pakai ciput doang dibotekin. Gila kali itu gurunya. Guru cukur paksa rambut siswinya karena menganggap siswi itu bersalah. Dan enggak, siswi itu malah patuh pada peraturan seragam sekolah Menteri Pendidikan. Lantas, hukum apa yang bikin guru ini merasa punya wewenang melakukan cukur paksa? Tahu nggak, bikin anak perempuan itu pandai dan berbakat mahal dan berat. Rata-rata anak Indonesia hanya sekolah 8 tahun lebih saja, atau kelas 2 SMP. Makin tinggi makin sedikit jumlahnya. Terus kita mau maju modalnya anak-anak SMP. Bagaimana? Tugas guru itu menemukan potensi dan mengembangkannya. Mencukur paksa itu malah bikin anak drop out. Yang rugi siapa? Ya kita-kita. Cukur paksa itu fatal akibatnya. Yakin ini udah cara terbaik dalam mendidik siswinya.
Coba deh kalau diposisikan anak perempuan si ibu guru atau si bapak gurunya, khususnya yang menggunduli siswi-siswinya yang digunduli, gimana coba perasaannya? Kasihan loh Bu, yang namanya rambut itu untuk seorang wanita itu bagaikan mahkota. Dampak psikisnya untuk kedepannya seperti apa nanti? Saya kira bukannya mereka bakal menurut atau mengikuti aturan yang ada, malah bahkan sebaliknya. Dasarnya apa sih? Kenapa hanya karena nggak pakai dalaman atau nggak pakai ciput harus kena sanksi sampai digundulin segala? Anak perempuan saya aja nggak pernah tuh pakai ciput. Yang penting pakai kerudungnya rapih gitu loh. Kalau sekali-kali misal rambutnya keluar tinggal dibenerin. Kenapa harus kena sanksi pakai sampai digundulin segala? Itu terlalu over Bu. Mohon maaf ya.